tetapi Tuhan penjaga Israel itulah yang melindungi mereka. Gitu ya. Jadi sekali lagi Bapak, siapa yang diuntungkan dari konflik ini akan nanti namanya bisa berubah-ubah, tetapi spirit yang sama yang kita hadapi. Itulah yang mereka mau. Mereka tujuannya apa sih? Hanya pingin setan, iblis itu inginnya apa sih? Hanya ingin mencuri gitu kan ya. Mereka hanya ingin merebut jiwa, dan itulah yang ingin mereka capai dari perang. Itulah yang ingin mereka capai dari menjual isu kebencian terhadap Israel. Mereka haus darah, rohnya roh kebencian, dan kita menghadapi spirit yang sama itu bukan hanya dihadapi di Israel ya, kita menghadapinya juga di Poso, kita menghadapinya di tempat-tempat yang lain ya, ketika banyak kasus persekusi terhadap orang Kristen sampai orang Kristen mati ya, terbunuh hanya gara-gara imannya adalah percaya kepada Yesus. Dan pemimpin Israel korupsi. Betul Bapak, pemimpin Israel Netanyahu dituduh korupsi karena menikmati fasilitas. Fasilitasnya apa? Menerima biaya perjalanan ke Amerika. Menerima fasilitas yang tidak boleh diterima oleh seorang pemimpin Israel. Israel sangat tegas dalam hal korupsi, suap, dan sebagainya, KKN. Makanya pernah ada satu presiden yang sudah masuk penjara dan sudah keluar lagi sekarang, gitu ya. Jadi bukan berarti karena si bibinya punya usaha yang banyak, kalau misalnya di Israel ada laporan harta kekayaan, kewajiban melaporkan harta kekayaan, mungkin harta kekayaan orang-orang di Indonesia lebih kaya daripada pejabat-pejabat di Israel. Dan itu fakta, gitu ya. Mereka tuh orang-orang yang sangat sederhana sebetulnya, dan makanya ketika mereka menikmati fasilitas mewah dari teman mereka, pengusaha dan segala macam, mereka bisa dikasuskan sebagai tuduhan korupsi. Apalagi sampai punya saham, terima keuntungan dari sebuah bisnis gitu. Itu nggak boleh, no, sama sekali no. Tidak boleh sama sekali. Apakah Presiden Israel atau Perdana Menteri Israel boleh punya boleh punya media sendiri, mengelola gitu ya, media sendiri, medsos sendiri dan sebagainya. Mereka tidak boleh membiayai, tidak boleh membayar orang untuk mempromosikan mereka, sampai seketat itu gitu ya. Mereka tidak boleh menjual kebijakan-kebijakan mereka dengan membiayai orang, aktivis medsos misalnya, untuk mempromosikan kebijakan-kebijakan yang nggak boleh. Itu aturan dari negara Israel. Jadi kalau ditanya apakah pemimpin Israel diuntungkan dari konflik ini, ya justru rugi. Satu Iron Dome itu berapa harganya gitu ya. Justru itu ongkos yang sangat tinggi buat negara Israel. Karena mereka harus mengeluarkan uang begitu banyak ya untuk menjaga warga negaranya. Apakah Bibi akan diuntungkan secara politik? Bisa jadi diuntungkan secara politik. Karena apa? Memang Israel butuh orang yang kuat seperti Bibi. Orang kuatnya seperti apa maksudnya? Orang yang dalam hal ini tegas, gitu ya. Nggak bisa orang yang terlalu kompromi terhadap, maaf kalau bisa dikatakan, dengan orang-orang yang model-model kayak Ariel Sharon ya, yang mungkin kayak siapa yang Rabin, yang akhirnya dia ditembak mati karena berdamai dengan Palestina. Orang Yahudi Ortodoks tidak bisa menerima perdamaian yang disetujui gitu ya oleh Rabin. Nah, sekarang kalau misalnya pemimpin Israelnya itu dengan mudah berdamai, tentu saja kita harus mendukung perdamaian. Tetapi kalau perdamaian itu konsekuensinya adalah melepaskan wilayah, itu tentu harus dipertimbangkan sangat masak. Kenapa? Karena ya wilayah Israel itu udah sangat kecil, mau dikasih bagian mana lagi gitu ya. Mau apa lagi gitu loh yang diberikan supaya damai. Terus juga damai gagal, udah kasih Bethlehem ternyata malah
bapak-bapak gereja di gereja kelahiran Yesus disandra sama teroris Palestina. Yang bebasin siapa? Akhirnya harus kontak IDF lagi yang bebasin. Harga yang dibayar Israel sangat mahal gara-gara ngasih wilayah kayak gitu. Coba Bapak Ibu bayangin, berdamai untuk kompromi dengan teroris yang menyandra bapak-bapak gereja di gereja kelahiran, itu harus membebaskan berapa belas orang, berapa puluh orang teroris yang sedang ditahan oleh Israel. Itu kan gila ya, maksudnya. Dan akhirnya orang yang menyandra itu minta supaya dapat suaka di beberapa negara. Ada yang dikirim ke negara A, dikirim ke negara B, dikirim ke negara C. Ini malah gara-gara mereka menyandra ini, akhirnya mereka bisa menikmati kehidupan enak yang nyaman yang mereka mau di Eropa. Jadi maksud saya hati-hati juga gitu ya. Kita mendukung perdamaian, kita mendukung hak-hak hidup orang-orang Palestina. Tetapi kita juga harus tahu ini konsekuensinya apa. Israel sudah dengan begitu baik memberikan daerah-daerahnya, tetapi malah jadi kejadian kayak gitu ya, bapak-bapak gereja disandra. Lalu kemudian dikasih Gaza, yang ada sekarang malah Hamas melontarkan roket rudal sampai 200.000 sampai hari ini. Dalam waktu berapa hari terakhir, 4 hari terakhir saja. Jadi siapa yang lagi-lagi, apakah pemimpin Israel, negara Israel mendapat keuntungan? Tidak sama sekali. Gitu. Tidak ada keuntungan secara politik, apanya yang untung gitu. Gimana mau cara nyari nama di tengah situasi seperti ini? Mereka justru akan banyak, kalau di Israel susahnya ya Bapak Ibu, orang di Israel itu sangat mudah, maksudnya sangat leluasa untuk memprotes pemerintah tanpa diapa-apain ya. Jadi mereka tuh akan mudah dengan mengkritik Bibi, mengkritik kebijakan, mengkritik Menteri Pertahanan, mengkritik macam-macam lah. Pokoknya mereka yang sangat vokal, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya dibilang apakah Bibi jadinya ya mungkin untungnya buat dia adalah sekarang Israel jadi kompak, sama-sama punya musuh bersama yaitu Hamas. Tetapi di lain pihak dia juga mendapatkan tekanan. Kenapa sampai ada yang mati? Kenapa sampai jebol Iron Dome di sini dan sebagainya? Nah itu juga yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin Israel. Jadi kalau pertanyaannya diuntungkan, sangat tidak untung justru. Lalu Erdogan mencari keuntungan dari konflik ini. Erdogan sebenarnya kan hanya keluar-keluar ya Bapak Ibu. Dia itu udah sering, kalau Bapak Ibu riset dari pemberitaan yang ada, Erdogan tuh udah ngancem memutuskan hubungan dengan Israel tuh udah dari tahun kapan gitu ya. Tetapi nggak pernah dilakukan. Apalagi situasi dia sekarang ini. Secara ekonomi mereka tuh sama Cina. Jadi gimana caranya gitu, mau sosok jago gitu ya untuk mau memutuskan hubungan sama Israel kan nggak mungkin, atau memutuskan hubungan dagang, hubungan bisnis dan sebagainya. Dan sekarang mereka mencari cara supaya nama Erdogan, nama dari sebuah hasil survei ya tahun kemarin, ternyata memang Islam yang paling populer di seluruh dunia itu adalah Erdogan. Kenapa bisa? Karena mereka itu mempropagandakan ya. Jadi mereka bikin film tentang kehebatan Ottoman, dan film produksi Turki ini disebarluaskan di negara-negara Arab. Gitu ya, disebar-sebarkan di seluruh dunia, sampai bahkan negara kita pun senang banget gitu ya dengan Turki. Karena utopia tadi gitu ya, mereka mengharapkan kejayaan Islam kembali di masa Ottoman seperti itu. Nah itulah yang dijual sama Erdogan karena sebenarnya negaranya semaput, makanya dia harus jargon-jargon dan sebagainya karena dia juga terancam korupsi. Kalau dia nggak punya kuasa, masuk penjara dia gitu ya. Makanya saingan utamanya si Gulen itu benar-benar langsung yang mau kudeta dikudeta balik sama si Erdogan. Pada kabur kemari kan itu kan, yang mau menjarain Erdogan pada kabur ke Jerman. Dan orang di Turki kan saya sempat tuh waktu setelah pasca kudeta gagal itu, saya diundang sama Turkish Airlines untuk meliput gitu ya situasi Turki, situasi Istanbul.
Ya, jadi saya ke sana dan saya juga akhirnya kita dibawa ke KBRI. Orang KBRI bilang, buset ini 2000-an orang di penjara tanpa proses hukum gitu ya. Itulah demokrasinya di negara Erdogan gitu ya, sosok demokratis, sosok mengecam Israel, padahal di dalam negeri ya ampun orang mau pro saingannya si Erdogan, si Gulen ini malah dipenjarain semuanya. Ya kan? Jadi dan Erdogan juga nepotisme banget, berapa banyak yang keluarganya yang dapat posisi penting di pemerintahan gitu. Dan mereka tuh saking nggak demokratisnya ya, sampai orang nge-tweet, ngeritik itu tuh bisa masuk penjara loh. Wartawan, tulisan-tulisannya itu bisa masuk penjara. Teman saya wartawan di Turki akhirnya pindah tuh ke Inggris. Nah yang kayak gitu. Jadi Erdogan, kemudian yang Poso, ya itu dia ya Bapak Ibu, saya juga sedih yang di Poso. Kenapa teroris di depan mata tidak diurus, sementara teroris Hamas kita urusin. Mendingan kita fokus di dalam negeri supaya negeri kita ini bebas teroris. Jangan sampai ada lagi kasus kekerasan terhadap minoritas. Itu ya. Jadi memang harus kita ingatkan terus, jangan sampai pemerintah kita lupa gitu ya. Teroris dalam negeri ini belum beres. Yang kemarin aja sebetulnya yang saya masih penasaran ya, saya belum dapat akses, ini mungkin Bapak Ibu tahu ya. Jadi sebetulnya pelaku terorisme di gereja Katolik Karmel di Jolo di Filipina itu kan orang Indonesia tuh pelakunya. Dan salah satu anak dari pelaku yang tewas di gereja tersebut, jadi pelakunya bom bunuh diri, suaminya, anaknya itu menjadi orang yang sebetulnya sudah dideportasi ke Indonesia. Tapi saya nggak dapat infonya sama sekali gitu ya. Dia ada di Indonesianya tuh di mana? Apakah dia sudah beneran sampai di Indonesia atau dia keluyuran gitu ya kemana-mana? Dan setahu saya, kalaupun ternyata Filipina udah deportasi ke Indonesia, harusnya pemerintah kita mengumumkan bahwa ada nih seorang kaki tangan pelaku pemboman di gereja Karmel di Filipina ada di Indonesia. Tapi sampai saat ini saya nggak dengar beritanya. Nah itu dia. Jadi semoga orangnya tetap ada di Filipina, di penjara aja di Filipina, dan semoga tidak ada kejadian lagi seperti yang terjadi di Makassar. Nah, Pak Ardiansyah Banyu tadi udah ya. Kemudian Pak Nunung, undang-undang anti pencucian uang. Nah, masalahnya sekarang kalau di Indonesia Pak, memang harapannya bisa transparan ya. Tetapi memang kita kan masih selalu orang PPATK selalu berhadapan dengan kerahasiaan bank, sehingga juga kita tidak pernah dapat informasi meskipun kita tahu ada dana-dana terorisme misalnya, tetapi kita tetap tidak bisa tahu punya siapa, dananya berapa dan sebagainya, karena itu semua rahasia. Nah itu salah satu kekurangannya, dan juga kenapa bisa kita masih tidak bergabung, yaitu tadi karena memang mungkin Bapak saat ini masih banyak rekening gendut gitu ya, yang sebetulnya bukan milik orang yang sewajarnya, bukan pemiliknya, seharusnya tidak punya rekening gendut tetapi punya rekening gendut. Ya istilahnya kan gitu ya. Jadi akibatnya ya kita tidak punya, kita tidak gabung ke situ. Staff tadi. Itu aja Pak Paul. Oke. Mudah-mudahan saya takutnya luar biasa. Kita cukup lama hari ini tanpa terasa. Teman-teman yang belum, memang tujuannya kita memang menggali informasi ya. Jadi teman-teman yang belum sempat bertanya, saya kira pertanyaannya tadi ini ya selalu bolak-balik sama. Jadi itulah sebabnya teman-teman ayo itu ya ke subscribe ke Fakta Israel itu ya. Itu supaya teman-teman bisa dapat update info tentang Israel yang benar. Nah, hari ini memang kita mau update info ini, kita memang mau
mau update informasi-informasi yang benar, karena bertubi-tubi sekali dari media-media Indonesia. Bisa seperti biasa ya, waktu dia viralkan saya juga kita sudah maklum itu loh. Ya, cuman Jawa Pos aja tuh yang genah, itu yang lain itu nggak genah semua ya. Jadi kita sudah maklum. Nah, karena waktunya sudah sama bos ya. saya kan, Pak. Sama bos saya kan, Pak. Iya, makanya. termasuk sama Deutsche Welle ya, itu satu-satunya yang ini ya, Jawa Pos sama Deutsche Welle ya kemarin ya. Deutsche Welle itu kemarin ya benar-benar kasih semua lengkap tuh, nggak ada yang dipotong loh. Jawa Pos juga ya, sama Deutsche Welle itu. Kalau Deutsche Welle memang karena media Jerman ya, kita di sana memang sangat ini sekali ya. Bahkan kantor berita hoax-nya pun tetap ini loh, tetap objektif loh. Ya kelas-kelas kayak misalnya di Belanda, di Jerman, hoax-nya pun tetap bagus loh, nggak yang ngawur. Ya kalau di Indonesia ini bener, wah kantornya berita yang kayak Kompas aja itu tulisnya ngawur juga tadi ya kan.